Selamat pagi semuanya, kembali lagi kita di Omah Sinau. Oke, Sobat Sinau, kali ini kita akan belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Sudah pernah dengar semua tentang ekologi dan keanekaragaman hayati belum? Kalau belum, mari kita belajar bersama. Coba kalian ingat-ingat, ketika kalian bermain di sekitar rumah kalian, apa aja nih yang kalian temukan? Misalkan, rumah kalian seperti yang ada di gambar. Apa saja yang kalian temukan di sekitar rumah kalian? Coba sebutkan sendiri-sendiri ya. Nah, setelah kita telaah lebih lanjut lagi, ternyata di sekitar rumah tuh ada beberapa tempat, seperti ada sawah, ada sungai, ada hutan, ada kebun, dan lain-lain. Jadi, secara garis besar, tempat yang kita temui itu ada dua. Ada daratan, atau kita kenal dengan terestrial, kemudian ada juga akuatik, atau yang kita kenal dengan perairan. Catat ya. Tadi kita ngomongin sawah karena di sekitar rumah ada sawah. Jadi, apa aja yang kalian temukan di sawah ya? Oke, di sini ada padi, ada air pastinya, ada tanah untuk hidup, ada beberapa rumput yang tidak terlihat, ada juga ulat, cacing, dan semuanya, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira apakah semua yang ditemukan ini adalah makhluk hidup? Sepertinya bukan. Oke, jadi di sawah tadi ada makhluk hidup dan makhluk yang mati. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem. So, what is about ecosystem? Ekosistem adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup atau dikenal dengan biotik dan makhluk tidak hidup atau dikenal dengan abiotik. Ada huruf A ya, A yang berarti tidak. Berarti kalau abiotik artinya tidak hidup. Yang mana biotik dan abiotik ini berada di satu tempat. Gitu. Jadi salah satu contohnya tuh tadi ada sawah yang mana ada makhluk hidup yang ditemukan, ada juga makhluk tidak hidup yang ditemukan dan mereka saling berinteraksi atau memiliki hubungan. Jadi, apa sih ekologi? Ekologi itu artinya ekosistem plus logos. Ekosistem, logi, logos. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Tadi salah satu contohnya adalah sawah. Nah, di dalam ekosistem sawah itu ada beberapa komponen penyusunnya atau kita sebut dengan tingkatan organisasi dalam sebuah ekosistem. Jadi yang paling kecil ada molekul, kemudian molekul ketemu molekul menjadi organel, organel ketemu organel bersatu berinteraksi menjadi sel, sel bertemu sel menjadi jaringan, jaringan ada jaringan A, jaringan B menjadi organ, sistem organ, dan hingga akhirnya menjadi sebuah individu. Salah satu contoh individu adalah manusia. Kemudian manusia yang banyak yang berkumpul jadi satu tempat itu dinamakan populasi. Dan populasi A, populasi B berada di satu tempat itu dinamakan ekosistem. Misalkan di sawah tadi ada individu cacing. Nah, cacing-cacing yang berkumpul itu menjadi populasi cacing. Kemudian ada padi. Populasi padi, populasi cacing, dan mereka hidup di tanah. Kemudian ada airnya, itu berada di sebuah ekosistem namanya ekosistem sawah. Kemudian dari berbagai ekosistem
menjadi satu, itu namanya bioma, hingga yang paling tinggi adalah biosfer. Nah, kalau sobat-sobat bingung bagaimana sih kok kita ini bisa menjadi sebuah individu? Jadi, nah, anggaplah ini adalah sebuah buku, sebuah buah duku. Buah duku ini kan terbentuk dari beberapa potongan atau slice. Anggaplah ini sebuah sel, ketemu sel menjadi sebuah jaringan. Nah, begitu pun yang lain. Nih, misalkan ada sel ketemu sel menjadi satu yang memiliki fungsi menjadi sebuah jaringan. Begitupun juga jaringan menjadi satu, menjadi organ. Nah, itu kalau diperumpamakan seperti buah duku ini. Jadi, misalkan ini adalah sebuah sel, ini terdiri dari masing-masing organel, makanya menjadi sebuah satu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang habitat. Jadi, apa sih habitat itu? Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem, sekarang kita belajar tentang habitat. Jadi, habitat itu tempat hidup individu atau organisme. Misalkan ini ada cacing nih di sini. Berarti habitat cacing apa dong? Tanah. Betul. Terus bagaimana ya setiap satu individu bisa bertahan hidup? Apa yang bisa mereka lakukan? Oke, mereka pasti membutuhkan makan, membutuhkan energi. Nah, dari mana mereka mendapatkan energi untuk hidup? Ada yang namanya aliran energi. Jadi, aliran energi ini didapatkan dari sebuah rantai makanan. Rantai makanan artinya proses perpindahan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Contohnya nih, mungkin Sobat Sinau bisa dilihat ini adalah sebuah rantai makanan yang ada di sebuah sawah. Misalkan, ini ada rumput. Di nomor 1 ini kita sebut sebagai produsen. Apa itu produsen? Produsen itu artinya dia yang memberikan atau menciptakan pertama terkait energi tersebut. Dan ini biasanya ditemukan di tumbuh-tumbuhan atau makhluk autotrof. Artinya dia bisa membuat makanannya sendiri. Nah, kemudian rumput dimakan oleh belalang. Jadi, belalang posisinya sebagai siapa? Jadi, belalang di sini posisinya sebagai konsumen tingkat 1. Biasanya di sini ada herbivore. Apa itu herbivore? Ayo, apakah sudah lupa? Herbivore adalah makhluk pemakan tumbuhan. Kemudian, belalang ini dimakan oleh kata. Jadi, kata ini posisinya adalah konsumen tingkat 2. Biasanya adalah karnivor. Nah, karnivor itu adalah hewan pemakan hewan atau pemakan makhluk hidup. Nah, kemudian kata dimakan oleh ular, dan ular di sini berarti konsumen tingkat 3. Kemudian ada burung elang. Burung elang di sini memakan ular, artinya burung elang ini adalah konsumen tingkat 4. Kemudian ketika burung elang mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer. Di sini ada bakteri dan jamur. Begitupun hingga terus berulang. Nah, bangkai dari burung elang tadi energinya akan diserap untuk digunakan sebagai produksi makanan oleh produsen. Yeay, akhirnya selesai juga. Kalau kalian masih bingung dan ada pertanyaan lagi, silahkan klik komentar di bawah ini. Terima kasih. See you in another version of Biology and Science. Bye-bye.